Halo, perkenalkan, nama saya Yuni Mislia. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 Angkatan 14 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal tentang etika publik. Apa itu etika publik? Etika publik dapat diartikan sebagai refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sementara itu, kode etik dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus memenuhi kode etik dan melaksanakan nilai-nilai dasar etika publik sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Untuk definisi dan lingkup etika publik, fokus utama pelayanan publik meliputi: yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik terdiri dari 3 dimensi, yaitu: yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Akuntabilitas berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Transparansi dipahami bahwa organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri seperti legislator, auditor, atau publik dan dipublikasikan. Unsur berikutnya yaitu netralitas. Untuk menghindarkan ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Dimensi ketiga yaitu dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Dalam reformasi birokrasi, ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, yakni: yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat, penataan tata laksana. Yang kelima, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, penguatan akuntabilitas. Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Dan yang kedelapan, peningkatan pelayanan publik. Di samping penggunaan kekuasaan yang harus sejalan dengan norma etika, kaidah pokok lain yang seringkali disebutkan dalam pedoman kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugasnya. Bentuk-bentuk perilaku konflik kepentingan diantaranya aji mumpung, yaitu memanfaatkan kedudukan politis untuk kepentingan yang sempit dan sistem nepotisme. Loyalitas ganda,
Menggunakan kedudukan dalam pemerintahan untuk investasi pribadi. Menerima atau memberi suap. Berbagai bentuk transaksi suap menyuap biasanya terkait dengan digunakannya jabatan publik oleh seorang pemegang kekuasaan secara tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan informasi rahasia, yaitu dengan mengacaukan kedudukan formal dengan keuntungan yang diperoleh secara informal. Menyalahgunakan pengaruh pribadi, yaitu dengan memanfaatkan pengaruh untuk kepentingan karir atau bisnis yang sempit. Pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Dalam latar budaya di mana pemegang kekuasaan bisa mempengaruhi orang dengan simbol-simbol, sedangkan warga masih silau dengan simbol-simbol tersebut, seringkali terdapat kecenderungan pejabat untuk menggunakan fasilitas negara bagi kepentingan pribadi. Di Indonesia, sumber-sumber kode etik universal perlu terus dicermati dan dijadikan sebagai rujukan agar sistem administrasi publik di Indonesia terus meningkat dari segi kadar profesionalisme maupun integritasnya. Selanjutnya, berikut ini adalah sebagian dari sumber-sumber kode etik yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik sejak kemerdekaan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dari pembelajaran tentang etika publik ini dapat disimpulkan bahwa etika publik merupakan penuntun perilaku yang paling mendasar. Norma etika justru sangat menentukan perumusan kebijakan maupun pola tindakan yang ada di dalam organisasi publik. Jika aparat pemerintah maupun masyarakat sudah memiliki dasar norma etika yang kuat, ketaatan terhadap norma hukum akan mengikuti dan biasanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk-bentuk penyimpangan lain akan dapat dicegah sejak dini. Sekian pemaparan saya untuk Learning Journal tentang etika publik. Semoga bermanfaat.